sekalian, ayah bunda yang ada di depan saya, mohon izin saya menyapa panjenengan semua. Mohon izin sekitar 60 menit ke depan saya akan memandu kegiatan ini yang temanya sebenarnya juga saya bikin merinding karena saya sendiri juga sebenarnya adalah termasuk wali murid yang ada di sini. Nah, ini kita nanti sharing berbagi pengalaman aja. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu panjenengan semua sudah familiar. Bisa jadi apa yang akan saya sampaikan itu sudah bersih menurut panjenengan. Oke, maka dari itu di sini saya bukan bermaksud menggurui, tapi sekali lagi saya hanya ingin sharing bersama. Kalau nanti ada manfaatnya, mari kita praktekkan bersama. Tapi kalau itu tidak ada manfaatnya, monggo nanti berikan masukan kepada kami dan kepada pihak sekolah agar pihak sekolah segera untuk berbenah dan saya juga segera berbenah. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Ada yang nggak bisa bahasa Jawa sama sekali, mohon izin nanti mungkin bisa koreksi ya. Yang selanjutnya saya juga melihat ini wajah-wajah agak asing, mungkin ini adalah generasi berikutnya karena kebetulan saya itu dua-duanya anak kami itu saya titipkan di sini sejak dulu. Yang sekarang ini udah lulus kelas 6 SD, sebentar lagi insya Allah berangkat ke pesantren, itu juga dulu TK-nya di sini. Yang ini itu juga insya Allah nanti mau lanjut ke SD, itu juga dari sini. Sekali lagi terima kasih kepada bunda-bunda yang ada di sini, ibu guru yang ada di sini yang luar biasa, yang jerih payahnya tidak bisa saya balas dengan apa-apa. Tepuk tangan yang mulia untuk bunda-bunda semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Nah, sebelum ini saya mau kenalan dulu, ya. Sebelum ini saya mau kenalan dulu. Ini kalau panjenengan itu mau kenal lebih dekat dengan saya, itu rumah saya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ada yang rumahnya colok, ada yang dawe, kondisi bahwa ada yang dawe, tidak ada. Atau ini juga didawe. Maksud saya gini, Nyun Sewu, biasanya ayah bunda yang generasi Z ini, ya, itu kan biasanya sukanya healing-healing. Nah, rumah saya itu kebetulan di puncak gunung Bapak Ibu sekalian. Ayah bunda, monggo nanti kalau pas ke arah Muria silahkan monggo mampir. Bisa di sini atau bisa di sini. Yang ini pinggir jalan, paling gampang. Kalau musim panen jeruk pamelo bisa petik sendiri dan itu all you can eat, yang penting gak dijual. Itu gitu. Saya itu monggo. Atau di sini kalau sampai ada yang nyasar sama sini atau yang di sini, atau gitu. Oke. Nah, sebelum saya menyampaikan semuanya, walaupun saya itu di paling jauh mungkin ya tempatnya, itu insya Allah anak kami baik yang pertama maupun yang kedua itu kelihatannya gimana Bu? Sip, Pak, gak pernah lambat, pagi terus ya tapi. Gak pernah ada yang telat. Ini sesuai tema kita yang awal tadi. Berarti kita harus ada sinkronisasi antara anak, orang tua, dan sekolah. Bagaimana mendampingi anak-anak dalam tumbuh dan kembangnya. Karena ada dua tema ini. Pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan. Nah, kalau kegiatan saya yang ada di luar sana itu ada ini. Nah, ini lanjut. Nah, mohon izin selama nanti rapat maupun kegiatan parenting ini yang pertama yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda mohon izin ya nanti ya, buka diri siap untuk menerima materi next. Mengikuti semua sesi walaupun sambil gendong anak dan lain sebagainya. Kelihatannya di sini ada cucu saya kalau nggak salah ya. Karena saya dulu pernah ngajar di SMA dan sekarang murid saya sudah punya anak dan kebetulan bareng dengan anak saya, berarti cucu saya ini banyak di sini ya. Bu Saidah ada? Belum hadir ya? Belum hadir, nah itu cucu saya termasuk. Berarti anaknya kan cucu
saya, gitu. Saya udah bangga polisi ya Pak. Nah, ini berperan serta aktif dalam semua sesi pelatihan. Oke, lanjut. Mohon kalau bisa mohon kalau bisa silakan dimatikan alat komunikasinya. Tapi kalau nggak bisa ya pelan-pelan lah, jangan nanti misalnya pas saya menyampaikan materi atau pas rapat bilang halo, saya udah di sini atau sambil foto sambil selfie upload begitu ya, nggak usah ya. Oke. Terus ini adalah experience training, kita latihan nanti bagaimana tumbuh kembang anak itu yang akan kita bahas. Lanjut. Nah, menyesuaikan diri dengan keadaan walaupun posisinya sambil agak ramai kayak begini ya. Oke. Kita sudah 2 tahun untuk yang kelas B, benar ya? Dan 1 tahun untuk yang kelas A. Nah, pertanyaannya sekarang, ayah bunda yang ada di sini apakah sudah kenal samping kanan kirinya? Nah, kalau untuk anaknya jadi bagus, berarti ayah bundanya harus kenal. Kadang-kadang kita itu jadi malu karena anak kita cerita, itu loh ayahnya Mas Atala, itu loh ayahnya Mbak ini dan lain sebagainya, Mbak Una dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang mohon izin, silakan berdiri, saya kasih waktu 3 menit kenalan dengan kanan kirinya. 1, 2, 3. Nah, kalau mau untuk kenalan berarti ya ngapain? Ayo, ayo kenalan. Ayo kenalan. Nah, nanti setelah ini saya panggil siapa yang dapat teman paling banyak selama 3 menit ini. Nah, ayo. Ayo. Masih 1,5 menit lagi. Monggo Pak, Mas boleh berdiri, boleh kenalan kanan kirinya. Ayo. Kenal belum? Hitungan ke-5 harus sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Nah, sekarang saya mau nanya, ada yang dapat kenalan 20 orang saat ini? Ada? Kalau ada, nanti dapat hadiah Bruno voucher ya, main ke Gunung Mulia semua tempat wisata free, mulai dari Wijata ke atas. Karena saya termasuk tadi di bagian promosi pariwisata daerah. Oke, free dari saya vouchernya. Ditambah lagi nanti petik sayur-sayuran di tempat saya, termasuk petik jeruk pamelo. Kalau sekarang ada kecipir dan ada pete bagi yang suka pete. Ayo yang dapat 20. Bunda-bundanya tidak boleh, ini peserta. Kalau bunda-bundanya nanti langsung gratis ke sana ya. Ada yang dapat 10 nggak ada? Oke, turun lagi ada yang dapat 5. Oke, silakan bunda yang maju ke depan. Tepuk tangan yang mulia. Gak apa-apa bunda, kalau bunda-bunda semuanya nanti dapat undangan gratis untuk jalan-jalan ke sana. Bapak-bapak ada yang dapat 5 aja Pak. 5 dapat Bu? 5? Hah? 5? Oke, monggo ke sini. Monggo. Nah, ayo. Monggo. Jarang-jarang ya hari Sabtu kita bisa seperti ini ya. Nah itu ada Pak Saiful Muna, itu juga, nah itu murid saya dan murid sekarang bawa anaknya, berarti saya mbahnya ya. Nah ini mbah di sini, ya silakan. Ya itu ada mama Mbak Shena dari B3. Mbak Shena mana? Ya, kemudian ada mamanya Mas Adam dari B4, mamanya Mas Adam B4, ayahnya Mas Adam, mamanya Mbak Caca B4. Ada kakaknya Mas Andra B3. Terus ada mamanya Mas Umar, Mama Desi, mamanya Mas Kisah B3.
Tepuk tangan dari saya. Oke, Bunda, nanti vouchernya bisa menghubungi saya lagi ya. Oke, tidak apa-apa ya. Selama persediaan masih ada, ya. Selama persediaan masih ada. Oke. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah kenalan, ya. Hari ini kita diundang oleh sekolah untuk mengikuti rapat pertemuan wali murid secara rutin dan penting. Nah, maka dari itu mohon izin, walaupun suasananya gaduh, ini belum seberapa kalau kita dibanding dengan ketika kita tawaf. Bener ya? Kalau tawaf itu kan ramai orang sedunia kumpul, tapi kita perlu untuk melatih diri khusyuk dalam berdoa. Bener ya? Maka saya mohon izin sebelum kita nanti melanjutkan kegiatan parenting ini. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berdoa atau memohon kepadaku di waktu dia senang atau bahagia, maka aku akan mengabulkan doanya di waktu dia dalam keadaan sulit. Dan barang siapa memohon, maka aku mengabulkan. Dan barang siapa rendah diri kepadaku, maka aku angkat derajatnya. Dan barang siapa mohon kepadaku dengan rendah diri, maka aku merahmatinya. Dan barang siapa memohon keampunanku, maka aku ampuni dosa-dosanya. Ayah Bunda, mohon izin, bukan termasuk apa yang kita dampingi saat ini baru usia kuliah. Mereka ibarat kertas pasir putih. Pernahkah kita membayangkan bahwa 10 tahun yang akan datang dia sudah menjadi anak remaja? 20 tahun yang akan datang mungkin bisa jadi mereka sudah ada yang jadi insinyur dan lain sebagainya. Maka dari itu saya mohon hentikan sejenak kegiatan HP ataupun alat komunikasinya. Tundukkan kepala sejenak, memohonlah kepada Allah dengan setulus-tulusnya untuk ananda kita pribadi, untuk anak-anak kita dengan doa yang paling utama dari panjenengan sendiri. Saya tidak akan mengikuti. Kalau memang belum bisa konsentrasi, silakan tundukkan kepala, pejamkan mata sekitar 3 sampai 5 menit. Mulai dari sekarang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, dalam kesempatan pagi menjelang siang ini, kami berkumpul dalam aula ini, memohon rahmat-Mu, memohon ampunan-Mu, dan memohon agar semua doa-doa yang kami ucapkan untuk ananda-ananda kami, Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, kami termasuk hamba-hamba-Mu yang lemah. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kekuatan kami dalam membimbing anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada nusa, bangsa dan negara, bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat, bisa menuntun kami kelak di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, kabulkanlah ya Allah apa yang menjadi harapan dan cita-cita keluarga kami. Kami hanyalah hamba-Mu yang lemah. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kekuatan agar kami dalam membimbing anak-anak kami, mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak-anak yang bisa berkumpul bersama kami di surga. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayah Bunda, silakan menggunakan hati nurani yang paling dalam. Sebutlah ananda-ananda, anak-anak kalian semua yang kalian paling banggakan. Mohonlah kepada Allah agar mereka menjadi orang-orang yang sukses. Sebut dengan khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, agar mereka mudah untuk kita bina, agar mereka mudah untuk kita bimbing.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Yakin ya, anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang sukses? Amin. Yakin ya, bahwa anak-anak kita akan memberikan doa terbaiknya ketika kita nanti sudah dalam kondisi tidak berdaya? Yakin ya? Maka dari itu banyak hal yang perlu kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Oke. Nah, ayah bunda, barusan kita mungkin sedikit dalam hati kita ada gregnya, walaupun dalam suasana yang haru biru campur aduk kayak gini ya. Nah, biasanya kebanyakan dari kita, termasuk saya, ya, mohon izin, saya bukan ahlinya ahli, intinya ini bukan ya. Biasanya kita itu untuknya anaknya ideal, terus ya, semua jadi juara satu. Bingung kalau semuanya jadi juara satu, ya kan? Oke. Lanjut. Oke. Nah, biasanya kita itu pengennya punya anak yang ideal. Kalau nanti sampai rumah, aduh, kamu kenapa sih gak naik? Kenapa sih kamu selalu hamil terus? Kenapa sih kamu selalu main game terus? Begitu ya? Pengennya anaknya, cobalah kayak itu, cobalah kayak itu. Pernah enggak? Walaupun hanya sekali atau separuh kali ngucap kayak gitu, pernah enggak Bu? Pernah? Sering ya? Ya kalau begitu kita sekarang angkat tangan. Angkat tangan masing-masing, 1, 2, 3, sep. Taruh di dada kita masing-masing, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu ya? Oh kita sendiri juga banyak kekurangan, tapi kita selalu menuntut anak kita menjadi ideal. Baik itu dalam tumbuhnya maupun kembangnya, karena tadi temanya adalah tumbuh dan kembang ya. Yang perlu kita garis bawahi, kalau tumbuh itu kaitannya dengan fisiologis atau fisiknya, tapi kalau kembang itu terkait dengan psikologisnya ya. Oke. Nah, karena tadi ada namanya parenting itu kan harusnya nggak harus seperti ini, tapi bagaimana panjenengan itu bersama-sama dengan anak itu saling care, saling mengisi. Karena anak itu saya sebutkan di awal tadi adalah bagaikan kertas kosong, tergantung mau panjenengan warnai dengan warna yang bagus atau yang jelek, tergantung panjenengan ya. Nah, parenting itu macam-macam. Ada orang tua yang tipenya ini, yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, ini sebagian besar menurut riset saya dalam 2 tahun terakhir itu, yang sekarang itu yang tipe ketiga ini. Alasannya karena orang tuanya sibuk. Alasannya nggak sempat lagi dampingin anak. Ini yang jadi masalah. Tapi kita bahas satu persatu dulu. Nah, kalau otoriter ini kayak gini. Awas, ada PR lagi. Ayo, jangan gitu. Awas jatuh, awas ini dan sebagainya. Tahu nggak sih ini apa mahal? Akhirnya anaknya ya begini. Kalau di sekolah anaknya ujung-ujungnya kalau disuruh guru dia nyambil begini kok. Kenapa? Sudah kita pressure. Lanjut. Nah, yang kedua itu tapi seperti ini. Nah, ayo kalau kamu gitu terus nanti apa yang terjadi? Ini sudah mau kenaikan kelas loh. Kamu milih sekolah gimana? Ya kan? Yang ketiga sekarang. Nah, yang ketiga ini yang sekarang terbanyak, Pak. Tapi di negara anak penuhan sana ya, di sini tidak ada. Ya. Di sini tidak ada. Di sini semuanya bagus. Alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bagus, semoga setelah ini nanti bagus. Ya sekali tempo kita boleh revisi terhadap anak. Tapi jangan terlalu berlebihan. Misalnya main gadgetnya full,
belajarnya sedikit, ngajinya nggak pernah. Ini repot. Nah, oke, lanjut. Nah, problematikanya seperti di awal tadi, kadang-kadang kita nuntutnya itu tinggi banget. Kita hanya mengandalkan anak kita itu pengennya pinter, cerdas gitu toh. Nah, tanpa memperhatikan yang ini. Ini ada ilustrasi yang bagus. Next. Nah, ayah bunda, saya keingat banget. Ini tulisannya Profesor Dr. Yusuf Samsul LM. Itu guru besar dalam dunia bimbingan dan konseling dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau fokusnya itu kepada perkembangan anak dan remaja, mulai sejak usia dini sampai dengan remaja. Beliau menulis, dan tulisan ini tercover di buku Psikologi Perkembangan jilid 1. Ya. Coba yang nggak sambil sarapan kita baca bareng-bareng, akan lebih mengenal daripada tak baca sendiri. Yang sebelah sini terutama biar bisa mengikuti yang sebelah kanan dan sebelah kiri. 1, 2, 3. Sekali-kali kita baca, karena kita maksa anak kita untuk membaca, tapi kita sendiri kadang-kadang jarang baca, bener ya? Oke, ayo bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tersebutlah di hutan belantara. Di sana terdapat sekolah binatang. Materinya berlari, memanjat, terbang, dan berenang merupakan mata pelajaran utama. Ya. Ayo, lanjut. Setelah tiba, ayo kencang yuk. 1, 2, 3. Setelah sekarang tiba giliran bebek yang mahir dalam bidang berkali-kali ia memaksakan diri memanjat pohon. Hasilnya kaki bebek lecet-lecet dan berdarah. Akibat cedera yang dialami kucing dan bebek itu, keduanya malah kehilangan kemampuan yang semula sangat mereka kuasai. Sampai di sini bisa nangkep nggak pesan ini? Apa bunda? Semua anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Berarti ketika kita mendidik, mendampingi anak didik kita, terutama anak-anak kita sendiri itu, kita harus paham, jangan dibanding-bandingkan. Enggak lagu ya. Oke, nah lanjut. Nah, ini lanjutan dari Pak Samsul Yusuf LM tadi ya. Yang intinya itu di sini. Cuma ini harus kita baca. Cerita itu bisa juga menggambarkan sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Dan sesungguhnya setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul, tadi Bunda sudah mengatakan. Apabila kekurangan dapat diterima apa adanya, sementara kelebihan dikembangkan dengan baik, maka individu itu akan dapat berprestasi dengan optimal. Orang tua atau guru sering kurang mau memahami anak sebagai suatu individu yang unik. Kemampuan anak-anak sering disamaratakan dengan menuntut mereka untuk mampu berprestasi dalam berbagai bidang jenis sekalipun. Akibatnya mereka sering menemui kegagalan dan akhirnya justru mengalami frustasi. Ayah bunda, yang perlu kita garis bawahi bersama, anak tetaplah anak-anak, bukan orang dewasa mini. Setuju? Setuju? Oke, mohon izin. Yang sekarang sampai kanan kirinya itu muhrim, artinya cewek sama cewek. Sorry ya, yang bukan cowok dengan cewek. Silakan angkat tangannya kanan kiri. Set, yuk seperti ini. Nah. Terus mohon izin ditempelkan di punggung teman-temannya. Mohon izin. Ayo bapak dengan bapak boleh, ya. Bapak dan bapak boleh, ayo pak. Bapak, ayo. Sekali-kali kita bermain, ya. Karena malam ini udah anak, oke? Terus sekarang bilang, ma atau pa atau bun,
Bilang gini, anak tetaplah anak, bukan orang dewasa ukuran mini. 1, 2, 3. Ma. Setuju ya? Oke, setuju ya? Nanti kalau sampai rumah saya minta tolong dipesankan ini kepada mamanya, bagi yang papanya datang. Minta tolong kepada papanya, bagi yang mamanya datang. Ketika nanti mungkin mamanya sedang ya jengkel sama anaknya, bilang ya tulisan ini ya, Ma, anak tetaplah anak, bukan orang dewasa. Ya, begitu juga yang datang kalau sekarang ini mama-mama. Kalau nanti papanya sampai rumah itu mau pertukaran sama anaknya, bilang kalimat ini. Dan ini boleh dipoto, boleh di-capture ya. Setuju ya? Oke. Lanjut. Nah, ayah muda yang perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata ada yang namanya ini. Nah, ya, kecerdasan anak itu macam-macam ini. Oke, ya, itu nanti dibahas dengan SKS sendiri ya. Oke, lanjut aja. Nah, sekarang kita akan memulai terus bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai guru dalam membimbing anak agar anak-anak itu menjadi soleh dan solehah. Saya punya rumus ketika riset itu bagaimana ketika mendampingi anak baik usia dini maupun sampai dengan perguruan tinggi itu ada rumus yang sudah insya Allah dipatenkan, itu namanya KIPAS. KIPAS. KIPAS ya. KIPAS yang pertama, kita harus memposisikan diri terhadap anak kita sebagai K, yaitu lanjut sebagai kawan. Nah, biar anak-anak mau bercerita, mau sharing, mau dekat dengan kita, maka kita memposisikan diri bukan sebagai monsternya, bukan sebagai ayah bunda di zaman Belanda, tapi kita memposisikan diri sebagai kawan untuk dia. Kawan yang seperti apa? Kawan yang selalu mengutamakan sifat egaliter, sama sederajat dengan anak-anak kita. Bukan berarti kita terus menjadi kawannya yang tidak punya batasan, tapi bagaimana kita agar dia mau sharing dengan kita, agar mau cerita dengan kita, karena lebih bahaya kalau anak-anak kita cerita dengan orang lain kalau punya problem, punya masalah. Lanjut. Nilai-nilai humanistik, nilai-nilai seperti tadi, anak tetaplah anak. Lanjut. Bersikap adil dan bijaksana sesuai dengan taraf kecerdasan anak kita. Anak bukanlah orang tua atau orang dewasa ini. Lanjut. Walaupun egaliter dan sama, tapi tetap mengutamakan ini, mengajarkan sopan santun, adab asor. Bukan berarti anak kita ajarin cak-cakan, misalnya maaf ya mohon izin, kalau ayahnya misalnya suka merokok, oke men, kita merokok nggak boleh, ya kan? Atau misalnya anaknya suruh ngaji, ayah sama ibunya sedang sibuk dengan HP-nya sendiri. Begitu. Ini kan kawan yang nggak salah kan? Kawan yang menginjak kalau gini. Oke, lanjut. Karena anak-anak kita itu baru TKA dan TKB, kalau berbicara dengan anak-anak itu jangan terlalu tergesa-gesa. Kawan ya kawan, tapi misalnya saya dengan Pak Saiful beda cara ngomongnya, ya Pak Saiful ya. Tapi kalau saya dengan anak saya harus beda. Jangan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini anak-anak itu biasanya kan gini ya. Banyak maunya, tapi nggak mau ngomong, benar nggak? Kadang-kadang aneh kalau kita lihat di tempat perbelanjaan itu, kalau mama-mama biasanya, tapi di negara penguasaan di sini tidak ada. Tapi ya ini, ayo cepet, kamu maunya apa sih? Tak tinggal di sini loh. Saya nggak kayak gitu. Ada ya? Oke, angkat tangan lagi. Angkat tangannya. Taruh di dada. Astagfirullahaladzim. Nah, oke ya. Lanjut. Nah, selanjutnya mendengarkan ungkapan perasaan anak. Ya, ini yang perlu kita lakukan bersama. Jangan sampai anak-anak itu tidak kita dengarkan apa yang menjadi ungkapan dan perasaan dan keinginannya. Kalau itu keinginannya itu nggak
masuk akal atau turun Anda itu bahaya, maka kita beri penjelasan. Seperti itu ya. Lanjut. Gunakan pesan sayang. Ayah bunda. Sekarang saya mau nanya ke ayah dulu. Ayah yang paling belakang. Ayah siapa namanya? Jenengan? Ya. Ayah Saka. Oke. Terakhir kali mengucapkan kalimat sayang kepada Kak Saka kapan? Tadi pagi. Bilangnya apa ya? Ada sayangnya? Belum ya? Oke, nanti sampai rumah bilang ya. Oke. Sayang, gitu ya. Kelihatannya kok ragu ya kalau bapak-bapak mengucapkan sayang gitu. Ya. Ragu ya? Ragu Pak? Gak tau biasa ya. Ya, karena kita sekarang sudah belajar menjadi kawan, nanti bilang aja, ya, dicoba aja. Walaupun nanti kaku, nanti mamanya itu aneh ya sekarang kayak kenapa ya ini tadi habis? Parenting gitu ya. Gak apa-apa, tapi kalau itu menjadi kebiasaan, walaupun maaf ya, anak-anak saya itu udah gede-gede, tapi kalau saya bilang seperti itu, memang awalnya dulu canggung, tapi kan saya harus membiasakan itu agar dia lebih dekat dengan saya. Misalnya begini, ayo sayang, itu sepatunya kok di situ tempatnya, gitu. Gak langsung tak ambilkan, bocah enggak. Kadang-kadang budak-budak kan gitu, ini sudah tahu tempatnya di sini, kok masih di sini. Tapi kalau kita beda, kalau kita sebagai kawannya sini ya, sayang, coba dilihat. Ini kan gak etis kalau nanti ada tamu. Kalau ada teman-temanmu datang ke sini gimana kalau masih berantakan? Ayo sayang, kita ambil dulu. Bersama-sama gak modal kan? Dengan kalimat yang pertama tadi, gitu. Gak modal juga ya dengan kata-kata sayang gitu. Oke, siap ya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ayat di sini. Siap untuk mengucapkan kata sayang kepada anaknya? Siap? Oke, dicatat sama malaikat ya. Bukan sendiri ya. Setuju ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada sebuah video lama kalau yang di sini mungkin bisa melihat. Bagaimana seorang ibu guru TK, sebenarnya itu cucu saya juga ya, mendampingi anaknya yang dalam tanda kutip itu ada kekurangan, tapi secara ini nggak ada kurangnya, tapi dengan pesan sayang yang luar biasa, anak ini sekarang mungkin sudah S3, ini anak Gresik. Orang tuanya nggak pernah beda-bedain, selalu menggunakan pesan sayang. Ini bu gurunya, Bu Muzayyana. Muzayyarah. Ini ibunya Amal. Menulis, menggambar menggunakan jari kaki karena nggak ada, tapi dengan pesan sayang yang sangat luar biasa, anak ini menjadi berprestasi. Ayahnya juga nggak malu-malu untuk mendesainkan sepeda yang dipakai untuk anaknya sekolah. Ada 2 sepeda, yang satu ditaruh di sekolah dan satu ditaruh di rumah. Nah, akhirnya si anak ini dekat support dari gurunya juga sekolah di sekolah umum.
Ayah bunda, kalau kita lihat yang tadi dibanding, maaf ya, dalam tanda kutip ananda kita, itu kan luar biasa, harusnya nikmat yang harus kita syukuri, benar ya? Dengan pesan sayang yang disampaikan oleh ayahnya Aam dan ibunya Aam, mendampingi Aam hingga Aam saat ini sudah lulus S2 dan dapat beasiswa dari King Andy. Ya. Hal kecil yang kita lakukan itu mungkin akan berdampak sangat luar biasa. Memang mungkin untuk saat ini itu nggak kerasa apa yang kita ucapkan ke anak-anak kita itu. Ya. Maka dari itu, mari kita introspeksi diri lagi sendiri, termasuk saya di sini. Apakah yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita itu sudah sesuai dengan taraf usia perkembangannya? Tadi di awal saya sudah nyampaikan, anak tetaplah anak, anak bukanlah orang dewasa mini. Setuju ya? Kawan, ya, pesan saya harus kita sampaikan ke anak kita. Ya, kawan yang setara, kawan yang selalu siap untuk mendengarkan curhatan anak kita. Setuju ya? Oke? Angkat tangannya lagi. 1, 2, 3 kanan kiri. Taruh di pundak sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Bunda, yuk kita bersifat seperti kawan untuk anak-anak kita. 1, 2, 3. Bunda, ayo kita bersikap seperti kawan untuk anak-anak kita. Setuju ya? Bilang dulu, siap Bunda? Oke, ayahnya juga gitu ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut yang kedua. Nah, kawannya sudah kecekel. Sekarang I. Ya. Inovator. Ya. Oke. Inovator. Yuk lanjut. Dilengkapi. Kalau anak-anak kita itu pengen anak kita yang menjadi orang-orang hebat, maka kita juga harus memberikan inspirasi untuk anak-anak kita. Sudahkah kita memberi inspirasi ataukah hanya nunjuk-nunjukin? Itu loh, Kak Nika sudah hebat. Itu loh, Kak Zena sudah hebat. Jangan seperti itu. Tapi kita harus menjadi inovator untuk anak-anak kita sendiri. Ya. Inovator yang seperti apa? 1, lanjut. 2, terus 3, terus 4, terus. Nah, inovator itu intinya adalah ini dari 4 tadi. Mengembangkan pertanyaan terbuka. Misalnya, Kak Nika kebetulan itu sukanya dengan mainan boneka Barbie misalnya. Kebetulan bajunya lepas. Kita mau ngajarin karena mamanya itu juga suka fashion. Ayo Kak Nika, kira-kira kalau kita pakai bisa seperti apa? Kita memberikan inovasi, bukan gimana tahu nggak sih harganya ini mahal loh, ini online-nya dari Skotlandia, nggak seperti itu. Setuju ya? Atau mungkin ayah-ayah yang ada di sini, biasanya ayah itu mainannya kan robot-robotan ya. Ini kelihatannya ayah yang muda itu sudah zamannya, sudah bukan zamannya Konoha lagi ya, tapi zamannya apa ya? Mainannya apa? Lego, bukan Lego, yang terbaru, yang copot-copot itu robot yang sedikit ya. Apakah? Lego, selain Lego, yang robotik itu ada ya sekarang ya. Nah, itu biasanya kalau ayah-ayah yang seperti itu malah dikoleksi taruh etalase, nggak boleh disentuh anaknya. Bunda, ya kan? Ini kan lucu. Hanya awas jangan disentuh, bahaya. Ini kapan anak-anaknya bisa terinspirasi, ya kan? Lanjut. Nah, inovator itu harus kreatif. Kalau misalnya ada benda rusak, yuk kita coba cari rusaknya di mana. Yuk kita benahi bareng-bareng. Yuk kita rapikan, yuk habis main. Kan begitu. Itu namanya kreatif. Enggak langsung loh, atau misalnya punya pembantu, minta tolong dong ini dong, saya mau pergi sama anak-anak. Jangan seperti itu. Tapi yuk sebelum kita selesai, kita rapikan dulu. Seperti itu ya. Kreatif. Ya, lanjut. Kreatif itu seperti ini. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, sekarang saya mau tes
ayah bunda yang ada di sini sudah sejauh mana kreativitas panjenengan? Ya, klik kanan, klik. Seberapa kreatif panjenengan? Ini gambar apa? Ada apa aja? Nah, ya sama aja ya. Kelihatannya bagus banget. Ada gambar apa aja ya? Ada apa? Ya, ada gambar apa itu? Gambar apa aja? Nih, kupu-kupu, bunga, mata, bibir, terus alis. Berarti ini komponen apa ya? Wajah, tepuk tangan. Itu yang kedua. Mama Mika, ada gambar apa ini? Gambar apa, Mas? Udah. Gambar apa? Ada kakek-kakek. Ya. Ada orang naik. Ada orang tiduran. Ada desirat Mesir. Oke ya. Lanjut, next. Ada gambar apa? Ayo. Orang naik. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Oke, ini ada orang di pintu. Ya kan? Nah, oke, ini ada vas bunga. Ya, oke. Lanjutnya, next. Ya. Nah, ada yang bisa jawab? Kan kreatif tadi katanya. Saya punya uang 150, terus saya berikan permen 75, berapa kembalinya? Kalau jawabannya 75 berarti jawaban standar, belum kreatif. 25. Dikasih, oke, ayo. Apa lagi ya? Hah? Alasannya? Duitnya 100-an pecahannya. Oke, lumayan. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, jawaban kreatif. Pintu apa yang didorong sama 10 orang tidak bakal terbuka? Pintu air. Pintu hidayah. Oke. Pintu hati. Apa lagi? Pintu surga. Ya, kreatif. Apa lagi? Hah? Itu geser. Pintu yang itu tulisannya geser. Nah. Ya, termasuk pintu hatiku ya. Oke, lanjut. Nah, prinsipnya ayah bunda sebagai inovator, sebagai orang tua yang mendampingi anak itu, prinsipnya adalah ini: setiap orang mempunyai kemampuan kreativitas dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kreativitas. Yang diperlukan adalah bagaimana mengembangkan kreativitas tersebut. Jadi sekali lagi kepada anak-anak kita itu sebenarnya punya kreativitas masing-masing. Tidak usah dibandingkan, tidak usah dijustifikasi ataupun disalahin. Setuju ya? Oke, angkat tangannya lagi, 1, 2, 3. Ya, Mama, ya, Mama. Kreativitas anak-anak kita memang beda. 1, 2, 3. Kreativitas anak kita memang berbeda. Setuju ya? Oke, lanjut. Dan kreativitas itu bisa dilatih terus-menerus selain adanya bakat. Kita nanti kalau belajar tentang bakat 2 SKS sendiri, nanti undang lagi tidak apa-apa. Oke, lanjut. Cara melatihnya seperti ini. Terus. Nanti slide-nya ini biar bisa di grup ya, Bu. Nanti bisa dipelajari sendiri juga. Ya. Terus, nah, ada 10 ini. Nah, sekarang ayah bunda yang perlu diperhatikan itu ini. Anak kita itu punya 3-in-1 dalam otaknya. Ada 1, 2, dan 3 ini. Oke, lanjut. Nah, kalau ini ya, fungsinya itu dikenal sebagai fight dan flight.
Apabila anak dalam keadaan tertekan, takut, terancam, maka hanya batang otaknya saja yang bekerja. Dalam kondisi ini anak tidak dapat belajar dengan baik. Hati-hati, ya. Sekali lagi karena kita bahas tumbuh dan kembang. Tumbuh itu fisik, kembang itu psikis. Maka fisiknya otak anak-anak kita itu di usia-usia ini perkembangannya masih sekitar 50-75%. Kalau selalu kita tekan, maka ini tidak berkembang dengan baik. Nah, kalau yang ini itu limbik, dikenal sebagai tempat rasa sayang. Apabila anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan, maka sistem limbiknya akan bekerja dengan baik. Dalam kondisi ini anak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Paling gampang adalah ketika anak-anak kita menjelang bangun tidur. Kalau bangun tidurnya agak telat, jangan sekali-kali langsung telat lagi kan kamu nanti awas dulu. Ya sudah, sampai sekolahan nggak bisa nyaman, nggak bisa enjoy karena sistem limbiknya, emosinya sudah tertekan dari rumah. Apalagi sarapannya cepat. Anak tetaplah anak bukan orang dewasa nih. Setuju ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, tempat berpikir. Ya. Jika sistem limbiknya menerima perasaan nyaman, menyenangkan, maka lapisan yang paling ini akan berfungsi secara baik. Ya. Kalau 3 lapisan yang ada atau 3 bagian yang ada dalam otaknya itu berkembang dengan baik, maka di sekolah nyaman, tumbuh kembangnya juga nyaman. Lanjut. Contoh ini, dampak yang ditimbulkan dari perlakuan yang tidak sesuai, tapi ini di negara Konoha, di sini tidak ada. Ya, nih, anak ini kan kreativitasnya luar biasa, tapi gimana cara gurunya? Ini tidak ada ya, tapi ini hanya contoh. Jangan kamu berhenti. Kejar. Ayo kamu baca. Ayo kamu baca. Jangan. Ayo kamu ke depan. Ayah bunda, karena ada konsumsi adik-adik kecil, ya, jadi tayangannya tidak saya lanjutkan ya. Nanti videonya saya kasihkan ke guru, nanti bisa dipelajari sendiri. Maksudnya, saya lupa, mohon maaf, tanpa sensor ya, karena ada adik-adik kecil juga, ya. Nanti malah yang ditiru yang itu, Pak. Oke, ya, setuju ya? Oke, saya lanjutkan aja, warning, ya. Oke, ya, lanjut. Oke. Orang tua dan guru itu sebagai role model, ya. Oke, lanjut. Nah, oke. Ini juga ada video, lanjut aja. Ayah bunda, ini juga video. Klik. Lanjut. Oke, ayah bunda, video yang tadi itu adalah video buatan dari negara Finlandia. Ya. Video tadi itu merupakan contoh orang tua dan guru sebagai role model. File sudah ada di sini semua, nanti saya kasihkan penjelasan. Jadi sebenarnya, karena ini ada anak-anak, jadi di situ video itu dalam 1 tahun setelah Finlandia belajar ke Jogja mengadopsi bagaimana Ki Hajar Dewantara dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak itu diadopsi oleh negara Finlandia. Dan itu dibuat film. Filmnya namanya, judulnya adalah Children Do. Jadi anak melihat, maka anak akan meniru, anak akan melakukannya. Nah, videonya itu full foto, ya. Bagaimana ketika orang tuanya suka merokok, maka anaknya akan merokok.
Kalau anak kalau di Finlandia itu kan bebas ya, artinya minuman keras kan bebas. Ibunya memabuk, anaknya juga ikut mabuk. Orang tuanya sudah melapor, berbicara kasar, anaknya juga ikut berbicara kasar. Jadi begini, kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang sering melihat kalau anak-anak kita lebih banyak kita titipkan ke nenek dan kakeknya, maka dia akan mengikuti gaya dan caranya nenek dan kakeknya. Begitu juga kalau misalnya yang dilihat dari kita itu adalah hal-hal yang kurang sesuai dengan taraf usianya, maka dia cepat sekali mengadopsi. Ya, maka dari itu mohon hati-hati. Nanti video saya berikan aja ya, karena ini dilihat juga adik-adik kecil. Gitu ya? Setuju? Semoga kita tidak ada yang seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang selanjutnya kalau tadi KIP sekarang sebagai pamong. Bagaimana dari segi pamong itu? Ya. Lanjut. Ya. Ngomong, ya, ngomong. Ya, ini. Ya, terus. Nah, ini. Ya, pamong yang selalu menggunakan kata-kata motivasi. Gunakan kata, misalnya, nggak mau, ayo dicoba dulu, ya kan? Nggak mau, mari bareng-bareng yuk sama bunda yuk, pasti bisa deh. Untuk menggantikan kata jangan atau tidak, misalnya, bunda, Mika pengen ini, jangan. Bunda, saya pengen ini tidak. Nggak boleh. Ada yang sering bilang begitu? Nggak boleh. Sering? Ada yang seperti itu? Semoga tidak ya. Oke, lanjut. Nah, menggunakan kalimat dan kata-kata positif, ya, untuk menyupport anak kita. Jangan sampai dikata-katain kata-kata yang jelek. Lanjut. Nah, ini penelitian klasik yang dilakukan oleh Jepang, di mana orang Jepang itu mengata-ngatain dua nasi yang ditaruh di dalam botol. Setiap hari yang sini itu dikatakan dengan kata-kata baik, kata-kata yang memberikan inspirasi, kata-kata yang memberikan motivasi. Setelah 2 hari, maka yang sini yang dikasih kata-kata baik itu menjadi wangi, menjadi tape. Tapi yang ini yang diberi kata-kata jelek, jelek, jelek dan jelek itu setelah 2 hari menjadi busuk. Bayangkan kalau itu yang kita berikan kepada anak-anak kita, kalau kita selalu menjustifikasi anak-anak kita dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang jelek, baik dari sisi tumbuhnya maupun perkembangannya, apa yang terjadi terhadap anak kita? Kalau ini misalnya anak kita, ini real dilakukan oleh Jepang. Maka Jepang ketika mendidik anak-anak itu sebisa mungkin ketika dalam kondisi emosi, gurunya misalnya, dia akan segera menjauh, mencari guru yang lain untuk mendampingi anak-anak. Begitu juga dengan orang tuanya. Ketika dia dalam kondisi bad mood, kalau bahasanya anak gaul, maka dia mencoba untuk menjauhi dulu anak-anak. Karena biasanya kalau kita sedang bad mood, yang menjadi kambing hitam adalah orang-orang terdekat. Terutama yang paling mudah adalah anak-anak kita. Benar ya? Menjadi sasaran amuk. Begitu enggak kira-kira? Kalau di sekitar kita cowok itu iya Pak, kalau di sini kita enggak ya? Enggak ya? Enggak salah maksudnya. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, abdi, lanjut. Didasari dengan sifat ini, kita mengabdikan diri kepada anak-anak kita penuh dengan kejujuran dan tanggung jawab. Kita selalu care atau peduli, terus menampilkan keaslian diri, altruis, ya. Dan selalu sabar, karena anak tetaplah anak bukanlah orang dewasa mini. Angkat tangannya lagi, ya, taruh di punggungnya teman-temannya, ya. Bunda, sabar ya Bunda. 1, 2, 3. Setuju ya? Oke, tepuk tangan yang meriah untuk lanjutkan semua. Nah, yang terakhir menjadi supporter. Lanjut. Supporter yang selalu mengucapkan kata-kata terima kasih kakak. Hari ini kamu sudah bangun tepat waktu.
Terima kasih kakak, kamu hebat. Ya, setuju ya? Oke, lanjut. Nah, menggunakan kata-kata yang benar sesuai dengan taraf perkembangan otaknya. Lanjut. Sehingga menjadi penyemangat buat ananda semua menjadi soleh dan solihah didasari dengan ciri pribadi yang seperti ini. Hebat-hebat ya. Oke, lanjut. Oke, ayah bunda, kalau video ini saya tampilkan. Ini ada cerita yang menarik dari video ini. Ada keluarga muda di Amerika sana, ya di Amerika sana. Ini tercover dalam acara Today's Heroes, A Father, His Love Son. Seorang ayah yang sangat cinta sekali terhadap anaknya, ya, sehingga dia rela keluar dari jabatan prestisius untuk mendampingi anaknya yang mempunyai kekurangan, ya maaf dalam tanda kutip sampai dengan cacat mental. Nah, kebetulan ibu-ibu di Amerika sana itu kan perfeksionis, menuntut kesempurnaan, sehingga ibu ini memutuskan untuk keluar dari rumah, bulan dari rumah karena punya anak ini. Malu kan? Tapi sang ayah hebat, keluar dari pekerjaan karena mendampingi anaknya ini. Anaknya ini hanya bisa berkomunikasi sejak kecil itu dengan menggunakan kedipan mata yang disambungkan ke komputer. Sang ayah rela mendatangi sejak lahir sampai dengan kuliah di Harvard University. Seperti ini ketika presentasi, sang ayah mendampingi. Ketika ada lomba cross country yang di dalam tema Today's Heroes tadi, ya, itu sang ayah mendampingi anak ini. Sang ayah tidak malu membawa anaknya ke mana-mana, walaupun posisinya maaf secara fisik tidak bisa maaf. Komunikasinya hanya menggunakan kedipan mata. Anaknya seperti ini. Ini lomba dilihat oleh ribuan mata dan tercover dalam Today's Heroes. Memang nggak bisa gerak apa-apa, tapi dibawa kemana-mana. Anak ini minta untuk ikut lomba ini, maka sang ayah pun tidak malu. Ini real, bukan sebuah film, tapi ini benar-benar cerita nyata. Coba. Dari ayahnya yang muda sampai dengan tua, sampai anaknya segede ini. Akhirnya setelah 8 tahun, 8 tahun menggunakan kedipan mata untuk mengerjakan skripsinya, dia bisa lulus dan ikut wisuda, dan dia bisa senyum seperti ini. Maaf, memang dalam kondisi fisik yang seperti itu. Dan di perlombaan cross country ini, anak ini dinobatkan menjadi juara. Ini menjadi juaranya untuk menghargai perjuangan si anak ini dan orang tuanya yang berpuluh-puluh tahun. Ini cara komunikasinya dia. Disambungkan ke komputer dengan menggunakan kedipan mata.
Bunda, cerita tadi itu bukan mengarang, tapi kalau anak yang seperti itu saja, kalau orang tua gigi itu saja masih bisa survive, masih bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang hebat tanpa orang tuanya merasa malu. Dan ketika si anak ini dinobatkan menjadi juara, ketika mendapatkan hadiah yang sangat besar sekali, dia ditanya, boleh minta 2 permintaan. Maka dia ngomongnya adalah yang satu, minta rumah, karena rumah orang tua saya habis untuk mendampingi saya. Kalau rumah tidak bisa, minta sekarang diumumkan di media massa, saya ingin ketemu dengan mama saya. Saya ingin minta maaf gara-gara ayah saya meninggal oleh mama saya. Ya udah. Kalau mereka yang tidak maaf dalam tanda kutip, awalnya orang tuanya itu ateis. Di dalam jurnalnya ditulis orang tuanya ateis. Tapi ketika si anak ini masih bisa berkedip matanya, maka orang tua ini bisa bilang thanks God, anak saya masih bisa komunikasi. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang ada di sini, kurang hebatnya apa anak-anak itu? Ya Bunda, semoga ayah Bunda selalu sabar dan sabar sebagai abdi bagi anak-anak kita dan selalu memberikan support terbaik untuk anak-anak kita. Setuju ya? Setuju? Oke, angkat tangannya lagi. Nah, tepuk pundaknya. Ayo kita support anak-anak kita. Setuju ya? Oke, setuju. Oke. Ayah Bunda, yang terakhir ya, sekolah dan rumah itu harus selalu bisa memberikan inspirasi sehingga nanti akan menghasilkan anak dan murid yang terinspirasi. Setuju ya? Oke. Dan akhirnya nanti anak-anak kita akan bilang kepada kita, ayah, bunda, terima kasih telah menjadi orang bijak dalam hidupku. Haru tidak kira-kira kalau ini nanti 10 tahun yang akan datang ataupun 20 tahun yang akan datang, mungkin kita adakan reuni di sini lagi bersama kita lagi. Dan anak-anak kita itu membawa seabad prestasi dengan ciri khasnya masing-masing, terus mau kita memberikan yang terbaik kepada kita. Mau bayangin enggak? Ya, oke. Nah, ini yang terakhir, ayah bunda, mungkin karena berbagi waktu, ya tadi ada sesi tanya bertanya. Ini di sosmed saya kalau panjenengan nanti mau bertanya-tanya lagi, ya. Oke, mohon maaf yang saya sampaikan memang agak maraton karena berbagi waktu. Oke, monggo waktu selanjutnya saya serahkan kepada bunda lagi. Kalau nanti ada sesi tanya jawab, monggo. Terima kasih Bapak Dr. Gubernur SPG Pemberikons yang sudah memberikan